nggak sendiri aja, Kak Abri akan ditemani oleh Kak Devi Sinurat, halo, dan Kak Deborah Nainggolan, halo adik-adik. Nah, sebelum kita ibadah, kita siapin apa dulu ya, Kak? Alkitab pastinya, Kak. Kemudian apa, Kak Devi? Buku tulis dan alat tulisnya pastikan. Dan jangan lupa juga persembahannya, minta tolong sama mama papanya untuk dikasih ke gereja. Yang siap ibadah katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, hari ini kakak-kakak mau ngajak adik-adik buat bernyanyi. Nah, lagunya Allahku dahsyat. Siapa yang di sini mengaku Allahnya itu dahsyat? Oke, kalau mengaku Allah itu dahsyat, kita mau nyanyi bersama-sama Allahku dahsyat. Yuk, kakak mau ajak adik-adik buat berdiri semuanya. Pasukan Kristus, siap! Kita panggil musiknya, musik! Yuk, tepuk tangan ya, pakai gerakannya ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap berdiri. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari awal lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Oke adik-adik, dalam posisi berdiri kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sehingga kami dapat mengikuti ibadah di hari ini, pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami dari awal tengah hingga akhirnya ya Bapa, supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Tuhan Yesus tidak berubah, kemudian dilanjutkan dengan kasihnya seperti sungai. Sebelumnya kita panggil pasukan Kristusnya dulu ya Kak. Pasukan Kristus, siap. Kita panggil musiknya, musik. Tenang semuanya ya, untuk badannya ya. Harus tenang nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan khotbah. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini adalah hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yuk adik-adik, kita mau mengakui mantu percayaan kita Kak. Betul banget Kak. Sebelumnya kita mau ajak adik-adik ya, mau nyanyi lagu BN nomor 709 ayat 1 dan 2 yang lagunya Yesus Mengasihiku. Kita panggil musiknya ya Kak. Boleh Kak. Kita panggil musiknya. Musik. Oke adik-adik, dalam posisi berdiri kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, setelah minggu kita akan berlanjut lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagunya Ada Kuasa Dalamnya Darahnya. Kita panggil musiknya. Musik. Ayo silakan ya.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk sekolah minggu pada minggu kali ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai ayat 37. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai ayat 37. Saya akan membacakan, mari ikuti dengan baik. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Demikian firman Tuhan. Sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang telah diceritakan tadi dalam firman Tuhan yang saya baca, ada seorang perempuan Sunem datang meminta pertolongan kepada Elisa untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Tapi kemudian anak itu meninggal, dan dengan kuasa Tuhan anak itu bisa hidup kembali. Jadi kalau sekolah minggu ditanya, apakah ada orang yang dihidupkan dari kematian dalam perjanjian lama? Sekolah minggu harus menjawab ada. Siapakah dia? Jawabnya, anak seorang perempuan dari Sunem. Dari cerita firman Tuhan hari ini, setiap sekolah minggu harus meniru kegigihan perempuan Sunem itu, meminta bantuan dari Elisa agar anaknya sembuh. Dia tidak mudah putus asa, sehingga dengan kuasa Tuhan
melalui Nabi Elisa anak itu bisa hidup kembali dari kematian. Oleh sebab itu, setiap anak sekolah minggu harus gigih meminta pertolongan dari Tuhan agar menjadi anak-anak yang berhasil. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh mudah putus asa. Harus terus-menerus berusaha sekuat tenaga agar menjadi anak-anak yang berhasil dalam hidupnya. Setiap anak sekolah minggu tidak boleh menjadi anak-anak yang cengeng. Sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari cerita firman Tuhan hari ini juga, setiap sekolah minggu bisa meniru Nabi Elisa yang berdoa untuk meminta kuasa Tuhan untuk menghidupkan anak tersebut. Setiap sekolah minggu jangan lupa berdoa agar anak-anak sekolah minggu bisa menjadi anak-anak yang berhasil. Mintalah pertolongan Tuhan dengan berdoa agar cita-citamu bisa berhasil. Sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kuasa Tuhan bisa menghidupkan anak itu, perempuan Sunem itu datang mengucapkan terima kasih kepada Nabi Elisa. Setiap anak sekolah minggu tidak boleh lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Kalau sekolah minggu memperoleh pertolongan dari Tuhan, ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan. Jadilah anak sekolah minggu yang gigih, tidak mudah putus asa, tidak cengeng. Berdoalah minta pertolongan Tuhan dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya untuk dihidupi anak-anak sekolah minggu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah firman yang telah Tuhan sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Berikan kekuatan kepada setiap anak sekolah minggu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa-doanya. Apabila anak-anak sekolah minggu menerima berkat Tuhan dan telah Tuhan lepaskan dari setiap kesulitannya, kiranya anak-anak sekolah minggu Tuhan pantaskan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi anak-anak sekolah minggu untuk menghidupinya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, selanjutnya Kak Apri akan membacakan warta sekolah minggu ini. Yang pertama yaitu ayat hafalan di bulan Mei ini dari Matius 7 ayat 7. Dari Matius 7 ayat 7. Kemudian aktivitas kelas yang pertama adalah dari kelas BPM. Adik-adik berpose berpelukan bersama mama atau papa ataupun keduanya. Kemudian jangan lupa di-share di akun media sosial adik-adik maupun orang tua adik-adik. Dan jangan lupa juga di-tag akun sekolah minggunya. Dan yang kedua yaitu kelas Nazaret dan Samaria, yaitu aktivitasnya menggambar dan mewarnai gambar terlampir. Nah, untuk waktu selanjutnya, untuk kelas yang besar, kelas Kanaan dan kelas Tesalonika, kita akan menonton film nih. Filmnya akan ditayangkan nanti untuk di Zoom kelasnya masing-masing. Nah, untuk adik-adik kelas Kanaan dan Tesalonika, jangan lupa ya untuk hadir di Zoom kelasnya masing-masing nanti di jam 4 sampai jam 5 sore. Oke, ditunggu kehadiran adik-adik semuanya. Dan jangan lupa untuk kelas Kanaan nanti untuk disiapkan alat tulis dan buku tulisnya, karena nanti akan ditulis sisi buruk dan sisi baik dalam film tersebut. Oke, warta selanjutnya, hari ini di tempatnya kita akan mengadakan Zoom kelas, yaitu kelas Denasa, yaitu dari jam 3
Kanan dan Tesalonika, yaitu pas jam 4 sampai jam 5 sore. Jangan lupa ya adik-adik ya untuk ikut Zoom. Yang terakhir, persembahan. Tadi kan di awal udah kami ingatkan persembahan, jangan lupa. Nah, cara ngasih persembahannya karena kita ibadah online seperti berikut. Hai teman-teman, ada yang baru loh. Cara untuk memberikan persembahan kita. Ada QRIS baru. Ayo kita lihat bagaimana caranya. Masih sama. Pertama, scan barcode yang tertera di layar YouTube teman-teman. Lalu yang kedua, kali ini bisa menggunakan OVO, GoPay, juga aplikasi Dana. Nah, nanti minta bantuan papa, mama, abang, atau kakak ya untuk scan barcode-nya. Lalu ketikkan berapapun jumlah persembahan yang teman-teman ingin berikan. Jangan lupa nanti diberi keterangan persembahan SM. Nah, teman-teman, berapapun yang kita ingin berikan, berikanlah dengan penuh rasa syukur ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita mau nyanyi dulu ya Kak. Lagunya ini lagu dengan nyanyian dengan happy ya Kak, pastinya ya Kak. Yuk kita nyanyi. Hatiku penuh nyanyian. Semuanya pasti tahu, tapi sebelumnya kita ajak adik-adik buat bantu berdiri ya Kak. Pasukan Kristus siap. Kita panggil musiknya. Musik. Tepuk tangan ya. Ikutin gerakan kakak-kakaknya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan,
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Sekian ibadah untuk hari ini. Terima kasih adik-adik sudah ikut ibadah dari awal sampai akhir. Dan Kak Apri nggak lupa juga mengingatkan, karena sekarang adik-adik sudah mulai sekolah secara offline, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu makan makanan yang bergizi, jangan lupa menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, juga selalu membawa masker kemanapun, dan jangan lupa untuk selalu dipakai. Sekian dan ibadahnya, sampai jumpa minggu depan. Dadah.